Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selalu semangat dalam belajarnya dan selalu jaga kesehatannya. Anak semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya taat kepada aturan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan hadis. Materi ini masih melanjutkan bab 1 karena di bab 1 itu ada 3 surat ya. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 59 yang kita akan bahas, yaitu tentang pentingnya taat kepada aturan. Anak semuanya, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah kalian menyimak, kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis makna, isi kandungan, asbabul nuzul beserta hikmah, taat pada aturan, serta dapat menyajikan keterkaitan antara perintah taat pada aturan dengan pesan surat An-Nisa ayat 59 serta hadis dengan tanggung jawab dan percaya diri. Anak-anak semuanya, silakan kalian amati gambar di bawah ini, kemudian berikan tanggapanmu terkait dengan tema pelajaran untuk hari ini. Nah, di sini ada tata tertib sekolah. Pasti kalian akan mengenal tata tertib sekolah masing-masing. Di sini ada 4 pertanyaan. Sejauh mana kamu mengetahui tata tertib di sekolahmu? Apa relevansinya antara aturan yang dibuat dan kondisi di lapangan? Bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu tidak dilaksanakan, dan bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu ditaati. Silahkan kalian komentari, jawab dengan cara komentar, boleh komentar di bawah video ini. Anak semuanya, pernahkah kalian mengetahui atau mendengar, misalkan membaca apa sih makna taat kepada aturan? Jadi makna taat kepada aturan adalah taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada pemerintah dan sebagainya, tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin-pemimpin kita atau yang lainnya. Nah, inilah makna dari taat kepada aturan. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Anak semuanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada aturan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri," yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya itu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, inilah anak semuanya mengapa Allah memerintahkan kita untuk taat kepada aturan, yaitu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 bahwa kita itu harus senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada ulil amri. Apabila kita berbeda pendapat, maka kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada sunnah-sunnahnya. Itulah anak semuanya dasar hukumnya bahwa kita itu harus taat kepada aturan, itu surat An-Nisa ayat 59. Anak-anak semuanya, isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaatnya. Yang kedua, menaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangannya.
karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka kita itu harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Nah, inilah anak semuanya isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Silakan kalau ada pertanyaan boleh komentar di bawah video ini atau WA langsung ke Bapak. Anak semuanya, asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 59 menurut riwayat dari Imam Bukhari, turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Huzaifah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah ini menjadi sebab turunnya surat An-Nisa ayat 59. Karena adanya batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah anak semuanya asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 59. Anak semuanya, bagaimana karakteristik pemimpin yang wajib kita taati? Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasul bersabda, tidak boleh kita taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Jadi kalau seandainya ada pemimpin atau siapapun yang memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Allah, maka otomatis itu dalam hadis ini kita itu tidak boleh taat. Karena taat itu adalah hanya hal-hal yang ma'ruf, itu yang baik saja. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Anak semuanya, hikmah dari mentaati aturan. Silakan ada yang bisa dulu menyebutkan apa sih hikmah mentaati aturan setelah kalian menyimak dari awal, mempelajari dari awal. Nah, hikmah mentaati aturan itu yang pertama itu akan mendapatkan kemudahan dan kelurusan. Misalkan kalian ke sekolah dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, aturan-aturan yang ada di sekolah masing-masing dilaksanakan, pakaiannya sesuai, misal atributnya sesuai, rambutnya sesuai, disiplin, tanggung jawab, misalkan insya Allah kalian itu akan dipermudah, misalkan kalian akan lancar dalam belajarnya, dekat dengan gurunya, insya Allah guru juga akan memberikan nilai ilmunya kepada kalian, gitu kan. Hati dan pikir akan tenang. Kalau seandainya misalkan kalian tidak ikut aturan di sekolah, misalkan tata tertib dilaksanakan, pasti ketika masuk ke sekolah itu pasti pikiran dan hati itu tidak akan tenang, karena takut dirazia, itu kan salah satunya. Tidak akan ada banyak waktu yang terbuang. Misalkan kalian pergi dari sekolah, kalau sudah punya SIM kan kadang-kadang membawa motor ya. Tetapi kalau tidak membawa SIM terus ada razia, ya otomatis pas ke sekolah pasti kalian akan terlambat karena dirazia terlebih dahulu, karena misalkan perlengkapan administrasinya misalkan ketika membawa motor itu tidak sesuai, gitu kan. Terus akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya pasti kalau taat aturan itu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada ulil amri kan, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, sholat zakat, puasa, ibadah haji dilaksanakan, taat kepada Allah, misalkan tidak pernah durhaka kepada orang tua, senantiasa sayang kepada orang tua, misalkan, terus taat kepada guru, ikut aturan-aturan yang ada di sekolah, insya Allah kan itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah hikmah dari mentaati aturan. Anak semuanya, bagaimana sih cara untuk menerapkan perilaku mentaati aturan? Barusan juga sudah jelaskan ya di atas. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.
Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menaati pemimpin. Ingat, selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Nah, inilah anak semuanya cara minimal lah cara menerapkan perilaku menaati aturan. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Silakan kalau ada yang pertanyaan boleh komentar, boleh WA langsung ke Bapak. Anak semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Silakan kalian kerjakan evaluasinya. Di sini ada linknya. Silakan kalian buka, kalian kerjakan. Karena insya Allah kalau kalian benar-benar belajarnya, kalian mencermati, mempelajari dari awal, dan kalian mudah-mudahan melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian buka link ini, insya Allah kalian akan bisa menjawab. Itulah anak-anak semuanya yang Bapak dapat sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan baik dalam perkataan Bapak, karena kita semuanya masih belajar dan ilmu Bapak juga masih kurang. Kita semuanya sama-sama masih belajar. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap selalu jaga kesehatannya, tetap semangat dalam belajarnya. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.